Melihat Zhao juga ada di sana, Ahau tampak biasa saja dan di sana pun kita diperkenalkan dengan anak buah Liu yang bernama Rose. Ia sendiri berasal dari negara Thailand. 係英國佬嘅意思。而家香港仲係英國佬話事。 Di akhir pertemuan tersebut, Ahau yang ingin balas dendam, ia pun memotong telinga Zhao saat itu juga. Hal itu pun adalah sebagai gantinya atas kejadian yang ia lakukan kepada dirinya tersebut. 冇意思，我走先。明嘅。我同你叫醫生啊！ Esok harinya di saat Ahau berada di rumahnya, tanpa sengaja ia melihat adik iparnya yang bernama Chu sedang memakai obat-obatan terlarang. Melihat hal ini ia pun sangat marah karena Ahau sebagai penjual narkoba pun tidak pernah menggunakannya. Setelah itu Ahau bertemu dengan Liu untuk membahas bisnis mereka ke depannya. Di sana pun Liu memerintahkan Ahau untuk menemui penjual narkoba terbesar di Asia Tenggara. Ia sendiri bernama Nami dan orang tersebut pun untuk sekarang ini berada di negara Thailand. Dalam hal ini Liu menyuruh Ahau menemui Nami dengan tujuan untuk memperlancarkan pasokan bahan utama mereka sebagai penjual obat-obatan terlarang. Beberapa hari kemudian Ahau dan ketiga sahabatnya pun pergi untuk menemuinya. Bukannya bertemu dengan Nami, Ahau pun bertemu dengan anak buah Liu yang bernama Rocky. Dalam pertemuan mereka terjadilah sebuah tragedi di mana pada saat ini Rocky berusaha untuk membunuh Ahau saat itu juga. Beruntung saja Ahau dengan sigap menggagalkan usahanya itu. Hingga akhirnya Wei terkena sebuah tembakan yang sekaligus berhasil kabur dari kepungan mereka dengan menaiki sebuah perahu yang sedang melintas. Pada saat ini Wei yang tidak bisa menahan kondisinya, ia pun menghembuskan nafas terakhirnya di saat itu juga. Ahau yang saat ini sangat marah atas kejadian yang menimpa sahabatnya, ia pun memutuskan untuk mengubur Rocky hidup-hidup dengan jasad Wei yang berada tepat di atasnya. Setelah itu Ahau mendatangi sebuah tempat di mana Nami ada di tempat tersebut. Pada saat itu tawar-menawar pun terjadi, namun Nami yang tidak puas atas tawaran Ahau yang menurutnya sangat murah, ia pun mencoba untuk membunuhnya dengan sebuah pistol yang ia miliki. Ahau yang tak kalah cerdas, ia pun memanggil Rose yang ternyata ia sendiri sudah ada di tempat tersebut. Dengan sebuah rekaman istri dan anaknya yang telah disendera oleh Ahau, Nami pun menyetujui penjualannya dengan harga yang telah ditentukan oleh Ahau sendiri. Dan ia pun pergi dari tempat tersebut. Beralih kepada Chu yang sedang berada di sebuah klub, ia pun memaksa orang di sana untuk menjual narkoba yang ia miliki. Namun orang tersebut tidak memberikannya karena ia sendiri takut akan Ahau yang mungkin akan menghajarnya jika ia menjual obat-obatan tersebut kepada Chu. Zhao yang mengetahui hal itu, ia pun akan memberikan beberapa narkoba kepada Chu, tetapi dengan syarat ia harus meminum air kencing polisi Inggris yang tak lain dia adalah Ernest. Namun pada akhirnya dengan perasaan sangat takut, ia pun memutuskan untuk menyiramnya kepada Ernest.
Dengan tindakannya yang membuat Ernest marah, ia pun menghajarnya di tempat itu juga. Setelah kejadian itu, Ahau yang mendengar kabar bahwa adiknya sedang dirawat di rumah sakit, ia pun bergegas menemuinya di sana. Ahau yang mengetahui bahwa Zhao yang telah mencelakakan adiknya, ia pun berniat ingin memberikan pelajaran kepada Zhao. Namun pada saat itu, Liu yang berada di sana melarang Ahau untuk bertindak lebih barbar kepada Zhao dengan alasan demi keselamatan dirinya sendiri. 殺差人，英國政府係唔會放過我哋嘅。你幾時做咗英女王嘅契仔？你知唔知我哋有底線？你過咗底線，你知唔知啊？阿豪，阿平嘔血啊！我閂門先。 Di lain sisi, pemerintah Hong Kong secara resmi membentuk organisasi pemberantasan korupsi di negara tersebut. Hal itu pun mengakibatkan semua pejabat tinggi di sana harus menjalani pemeriksaan. 收租佬啫，我係包租公。你將每一個月收翻嚟。總共有9800萬嘅存款，名下更加有20億。叫賭城。 Liu yang mengetahui hal itu berencana untuk pergi dari negaranya. 廉政公署嘅人要請爹哋翻去接受調查。 聽日去加拿大，一路2個禮拜到 ICAC 就會喐我為你好。 Namun Ahau yang masih memiliki rasa balas dendam terhadap Zhao dan juga Ernest, di mana mereka berdua yang membuat Chu harus dirawat di rumah sakit. Sehingga ia pun memutuskan untuk tetap tinggal di sana dengan tujuan ingin membalaskan dendam adiknya tersebut, sekaligus ingin menjadi orang paling kaya di negara itu. 你今晚令到我好嬲啊！睇住佢哋。 Malam harinya Ahau berencana untuk membalaskan dendamnya kepada Ernest. Dengan bermodalkan dengan sebuah kendaraan berat, ia pun memulai aksinya bersama Ross dan juga sahabatnya. 我哋㗎。 Di tengah menjalankan aksinya itu, Ahau mendapati perlawanan di mana beberapa polisi datang untuk membantu Ernest di sana. Pada saat ini salah satu sahabatnya terkena tembakan yang mengakibatkan mobil mereka terguling. Beruntung saja Ahau bersama salah satu sahabatnya berhasil melarikan diri. Namun tidak dengan Ross yang juga harus tewas dengan beberapa tembakan yang mengenai tubuhnya. Dalam pelariannya tersebut, Ahau menyuruh sahabatnya untuk pergi dari tempat itu karena dirinya tidak ingin kehilangan semua sahabatnya tersebut. Dengan senjata yang ia miliki, Ahau pun menghadapi Ernest dan juga anak buahnya yang berada di sana. Dalam hal ini, Ahau berhasil membunuh Zhao dengan sebuah pistol yang ia miliki. Di sisi berbeda, Liu datang ke tempat tersebut dengan tujuan untuk menetralisir kejadian di sana. Kembali kepada Ahau yang sedang melakukan aksi baku tembak dengan Ernest. Ia pun dikejutkan dengan adanya sahabat satu-satunya datang untuk menolong Ahau. Hal itu pun membuat sahabatnya terkena beberapa tembakan di tubuhnya. Di saat ini pula, Ahau harus kehilangan semua ketiga sahabatnya. Liu yang datang untuk menolongnya, ia pun melihat Ahau sangat bersedih atas apa yang ia alami saat ini. Hingga akhirnya Ahau yang sangat berkeinginan untuk membunuh Ernest, ia pun kembali mengejar polisi Inggris tersebut. Ahau! Di saat Ahau ingin menembaknya, Liu malah menodongkan pistol yang ia miliki. Liu pun mengatakan jika Ahau memutuskan untuk membunuh Ernest, maka sama saja ia menghancurkan bisnisnya yang selama ini ia jalankan.
Dalam situasi Ahau yang sangat marah atas apa yang terjadi kepada dirinya, ia pun terlihat tidak peduli lagi terhadap bisnisnya itu, yang kemudian Ahau membunuh Ernest saat itu juga. Esok harinya Ahau ditangkap oleh kepolisian dan mendapat hukuman 30 tahun penjara atas pembunuhan yang ia lakukan kepada Ernest. Dan untuk hari ini, di mana 30 tahun sudah berlalu, Ahau bebas dan langsung menghubungi Liu yang saat ini tinggal di luar negeri. Dan disinilah juga film pun berakhir. Oke semua, jika ada kesalahan dalam video ini, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Dan khusus untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan alur cerita film selanjutnya.